Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, kembali lagi bersama A Podcast. Podcastnya ada administrasi publik Umsida. Gimana nih kabar kalian? Pasti baik dong. Oke, sebelum podcast ini lanjut, kalian wajib buat subscribe, komen, dan like video kita. Oke, langsung aja. Perkenalin, aku Tiara Agustin. Di sini aku akan mandu berjalannya podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang tak kalah lebih wow dari kemarin gitu. Langsung aja kita suruh perkenalan diri. Silakan Mas. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Hafid Ainur Ramadan, alumni AP Umsida angkatan 2015. 2015 Iya. ya, berarti udah 5 tahun ya? 5 tahunan. Ya sekitar Cukup segitu lama ya, sih. Mas, ya. Tapi gak apa-apa, apinya tetap di hati yuk. Iya. Oke, langsung aja kita cuap-cuap manja saat ini. Gimana nih Mas, setelah lulus dari AP, kesibukannya apa sekarang ini? Sekarang lagi kerja di salah satu perusahaan LSM di Surabaya, Ya. di CV Lojinawi Surabaya, Kalau lebih spesifikasinya di bidang apa Mas? di bidang pemberdayaan masyarakat di lingkungannya tapi. Di lingkungannya. Iya. Pasti di situ ada banyak program-program ya Mas ya Iya. yang dijalani. Kalau boleh tahu nih program apa aja sih Mas yang sudah berjalan saat ini? Untuk program awal mula itu di lingkungan ya seperti di bank sampah, Ya. terus di pengembangan masyarakat, jadi kayak pengolahan sampahnya, sama di daur ulang, sama di ketahanan pangan. Ngomong-ngomong nih Mas soal sampah dan lingkungan itu sangat apa ya, kayak sangat terpengaruh banget ya untuk kehidupan kita. Iya. Kalau menurut Mas sendiri nih gimana selama menjalankan program-program itu? Apa ada hal-hal baru yang harus dilakukan lagi buat kedepannya gitu? Jadi kayak di program lingkungan itu di masyarakat ya dari diri kita sendiri, Iya. khususnya di lingkungan sekitar dulu, kita kayak apa yang bisa kita kelola sampah di masyarakat lingkungan kita sendiri. Jadi kayak kita mencontohkan dulu, baru kita terapkan di masyarakat gitu. Kan awal mula dulu saya juga ikut di penggiat sosial di lingkungan, di Karang Taruna, di kampung juga. Dulu di bank sampah juga, sama bersinergi juga sama ibu-ibu pengurus RT sama PKK. Kalau kayak gitu susah gak sih Mas buat nerapin ke masyarakatnya sendiri? Kan kita tahu ya, kita setiap kepala itu pasti beda pendapat gitu. Iya. Ada yang mau mengikuti, ada juga Ada yang juga menolak yang- gitu. Jadi kayak angin-anginan gitu. Iya, pastinya. Ya awal mula sih hanya mencoba dulu. Awalnya ya banyak pendapatan masyarakat itu yang positif, ada yang negatif kan. Juga sampah itu kadang-kadang orang-orang itu kayak ogah-ogahan, Ya. males jijik. Kayak acu gitu Iya, ya Mas, ya, kayak padahal itu acu. penting banget buat hidup kita Iya. gitu. Tapi awal bersiringnya waktu, adanya sosialisasi, terus kan juga menambah nilai ekonomis masyarakat juga bisa dikelola, juga ditambah untuk pemasukan untuk masyarakat juga gitu. Jadi bisa dibuat kayak kasnya kampung juga untuk didaur ulang, untuk para individu juga bisa kreatif lebih kayak didaur ulangnya. Awal-awal buat penerapan itu ada kendala nggak Mas? Awalnya pasti ada. Iya. Ya, setiap masyarakat kan beda pendapat juga gitu. Iya, iya. Pastinya ya. Ya. Dulu kok bisa sih Mas ada di posisi sekarang gitu loh, kok bisa nyemplung. Gini, dari awalnya saya kan penggiat sosial di kampung, kan ditawari sama salah satu perusahaan LSM di Surabaya itu ya, namanya Lojinawi. Dulu kan saya aktifnya di Karang Taruna, di Karang Taruna RT sama RW sampai kelurahan. Jadi ada salah satu perusahaan LSM itu yang pembinaan di kampungku. Oh ya. Ya salah satunya di Ketintang itu, dia kan juga kerjasama sama perusahaan kayak PCP, Unilever, sama kayak Sosro juga. Jadi kayak CSR-nya, jadi mengembangkan CSR-nya untuk pengembangan masyarakat. Gitu. Kayak ditarik untuk anak-anak muda yang penggiat sosial yang mau aktif, mau mencoba, mau belajar.
Dari situ Mas mulai tertarik ini ya? Iya. Udah lama tadi Mas? Udah 2 tahunan sih dari situ. Pengalaman apa yang dapat selama di situ? Ya pengalaman juga banyak sih Mbak. Satu kayak bertemu sama masyarakat, banyak hal-hal baru juga. Terus bisa saling sharing, saling pengalaman, saling belajar juga itu sambil menambah wawasan juga sih. Salah satunya ya kayak contohnya kayak bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan masyarakat. Tapi emang Mas dari dulu udah seneng ya kayak terjun di sosial masyarakat terutama lingkungan juga? Iya, gitu? alhamdulillah suka. Iya. Kalau buat teman-teman nih Mas, barangkali ada yang ingin gimana ya, ingin meniru jejak karir Mas, gimana? Tolong dikasih penjelasan. Ya gini untuk teman-teman ya coba hal-hal yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar, hanya kayak apa yang kita bisa pelajari ya, kayak kita bisa kayak mencari bersinergi sama untuk pengurus-pengurus kampung, mungkin saling sharing sama organisasi maupun manapun kita belajar, terus kita bisa berkolaborasi untuk merancang program-program itu. Kalau menurut Mas sendiri, seberapa penting lingkungan buat Mas? Ya sangat penting, soalnya juga mendarah daging di masyarakat juga. Ya. Karena setiap hari ya Setiap hari kan kita kan ketemu. mengeluarkan sampah juga setiap hari, keseharian sampah rumah tangga, sampah masyarakat juga. Sekarang progresnya dari program-program yang udah diciptain itu buat masyarakat apa Mas? Untuk programnya hasil-hasilnya itu kayak ya itu salah satunya kayak bank sampah juga, itu menambah ekonomi masyarakat juga, biar masyarakat juga ikut peduli. Ininya kayak kita sosialisasi itu kayak membelajarkan masyarakat untuk peduli lingkungan dulu, baru kita bisa berjalan banyak inovasi lain, nambah ekonomi masyarakat juga, dan banyak program kayak ketahanan pangan juga bisa kita kayak untuk menambah, kayak kita bisa untuk mengembangkan kewirausahaan kita juga di daur ulang itu. Tapi emang ini ya Mas ya, kayak nggak sedikit juga kayak masyarakat yang nolak adanya hal program-program Iya, itu. banyak yang menolak juga. Itu gimana Mas cara nanggapinnya gitu? Ya kan kita juga harus berpikiran dingin lah. Iya. Kalau kita saling ego sama masyarakat ya, kita kan juga butuh masyarakat. Kita bakal nggak ada di ya, gitu ya. Temu malahan gitu. Nanti ya kita rundingkan, kalau orangnya nggak mau ya kita bisa pelan-pelan. Mungkin ada salah satu orang yang bisa untuk meyakinkan intinya kayak saling respect gitu loh sama orang itu. Jadi kita pelan-pelan cari titik temunya, solusinya gimana. Itu aja sih menurut saya. Kita flashback nih Mas, Iya. zaman kuliah dulu. Iya. Kalau zaman kuliah dulu Mas ikut aktif seperti kayak band ya, himpunan gitu apa? Himpunan gitu Iya. ya. Ada kesinambungan nggak sih Mas sama kerjaannya sekarang? Atau materi-materi yang didapat selama di administrasi pabrik musida itu ada kesinambungannya nggak sama kerjaan Mas sekarang? Ya ada sih beberapa aja, kayak kita pelayanan juga ke masyarakat itu kan juga salah satunya jurusan kita juga AP itu kan kayak birokrasi, kayak pelayanan publik, kita kan juga menemui masyarakat itu. Jadi kayak untuk AP khususnya sih kita lebih kayak terjun langsung ke masyarakat. Terjun langsung ke Iya, masyarakat, masyarakat. lebih tahu Lebih ya tahu, Mas gitu. yang sekarang. Oke, berarti dulu itu emang Mas suka lingkungan dari dulu ya? Iya. Kalau pengalaman Mas sendiri selama ikut himpunan itu apa? Ya di ini seminar nasional dulu Mbak. Oh, di iya. Seminar nasional tahun 2019 sih, yang ngundang Kofifa itu Mbak, Gubernur Jawa Timur, calon gubernur dulunya itu, sama Gubernur Trenggalek itu, terus Azwar Anas mau datang tapi nggak jadi, akhirnya telekonferensi. Bilangnya sibuk itu waktu itu. Berarti banyak banget ya Mas ya Iya. pengalaman yang didapat juga. Iya. Kan dulu kan juga saya ketua pelaksananya di seminar Iya. nasional itu. Terus dulu selama kuliah gimana Mas? Kehidupan selama kuliah boleh diceritain gitu. Kan aku kan dulu kan kuliah PP Mbak,
di Surabaya, asli Surabaya. Asli Surabaya, berarti tiap hari PP ya. Kadang ya pulang-pulang malam juga. Ya banyak-banyak inilah ya aktivitas lebih banyak di kuliah dulu. Memang aktif ya juga. Ya, dulu di himpunan. Terakhir nih Mas, kesan dan pesannya Mas buat mahasiswa AP yang ingin mengikuti jejak Mas Aad ini apa? Ya harus tetap semangat, coba hal baru yang kita dapat di masyarakat maupun di lingkungan sekitar lah untuk mencoba. Ya, dan untuk contohnya kayak bermanfaat untuk sekitar dulu lah. Hal-hal kecil yang kita bisa dapatkan dan kita bisa miliki. Itu aja. Oke guys, terima kasih banyak Mas udah luangin waktunya ke podcast kita, datang ke sini di kesibukannya beliau tapi menyempetin datang ke podcast kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, comment, and like. Bye bye, kita ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.